Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Oke, hari ini Ibu akan membahas materi tentang indikatornya ya. Menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa serta campuran, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, kemudian mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Lanjut, nah ini materinya ya, perubahan materi dan energi. Sifat fisika tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain. Jadi di sini sifat fisika itu tidak melibatkan perubahan apapun ya. Contohnya apa? Titik leleh, titik didih, kemudian massa jenis, viskositas, kalor jenis, dan kekerasan. Sifat fisika dan kimia materi. Sifat kimia, sifat yang menyebabkan zat tersebut berubah baik dengan sendirinya maupun ketika berinteraksi dengan zat lain. Contohnya apa? Kemudahan untuk terbakar, kemudahan untuk mengalami proses perkaratan, kerentanan untuk mengalami pelapukan, dan sebagainya. Perubahan kimia merupakan perubahan komposisi, perubahan kimia atau lebih dikenal dengan reaksi kimia, terjadi ketika suatu zat berubah menjadi zat yang lain. Contohnya adalah perubahan kimia, proses perkaratan besi, penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen ketika diberikan arus listrik. Nah, perubahan materi selalu disertai dengan energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan untuk beraktivitas. Ini ya, unsur komponen pembangun suatu materi. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, senyawa garam natrium klorida, salah satu senyawa yang terdapat dalam garam dapur, adalah hasil dari reaksi antara unsur natrium dengan unsur klorin. Sifat senyawa berbeda dengan sifat dari unsur pembentuknya. Logam natrium dengan klorin ya, dia akan menghasilkan senyawa namanya senyawa natrium klorida. Hasilnya apa? Berupa padatan berwarna putih, larut dalam air dan menyedapkan makanan. Apa itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak lengkap dan masih memiliki sifat zat awalnya. Pada campuran senyawa, pembentuk bergabung tanpa melibatkan ikatan kimia. Nah, campuran digolongkan menjadi dua. Nah, campuran apa saja? Campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, nah, campuran homogen merupakan penyusun campuran yang tidak dapat dibedakan, namun sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Misalnya rasa manis dari gula, warna coklat merah dari teh, dan wujud cair dari air. Kemudian campuran heterogen ya, contohnya adalah air kopi, campuran tanah dengan pasir dan kerikil. Bagaimana membedakan zat tunggal atau senyawa atau unsur dari campuran? Nah, zat tunggal memiliki titik didih
atau titik leleh yang tetap pada satu titik. Nah, sedangkan campuran titik didih atau titik lelehnya berentang karena senyawanya tidak murni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.